Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk di bab an-nahyu, bab an-nahyi 'anil bid'i wa muhdatsatil umur, yaitu bab tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada dalam agama. Kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrunu baina usbu'aihi as-sababati wal wusta wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. Hadis ini lumayan panjang. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata adalah Jabir, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sautuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah maka matanya itu memerah, wa 'ala sautuhu, dan suaranya lantang, washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaishin, dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan seorang komandan yang memberikan arahan kepada pasukannya. Yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabbahakum wa massakum, hendaklah kalian berwaspada di waktu pagi dan sore. Wa yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrunu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Nabi SAW melanjutkan, bu'istu ana, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sa'atu kahatain, ya, antara aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini, ya, berdampingan dekat. Sambil Rasulullah memberikan gambaran seperti ini. Antara aku dan hari kiamat itu jaraknya seperti ini. Saking dekatnya hari kiamat. Wa yaqul amma ba'du,
adapun setelahnya, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tsumma yaqul, kemudian Nabi SAW melanjutkan, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Aku adalah orang yang paling utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya itu bagi atau pemilik keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga yang dilantarkan, maksudnya yatim, fa ilayya wa alayya, maka tanggungannya, hutangnya kepadaku dan bagiku. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Rawahul Muslim. Qala al-muallif rahimahullah, ya. Muallif berkata dalam bab larangan mengada-ngada dalam agama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, ya, pada hari Jumat, matanya merah, kemudian suaranya lantang, kemudian semangat gitu. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar serius dalam menyampaikan nasihatnya. Dan itu harus dicontoh oleh kita sebagai pembicara, ya, ustaz, ustazah, dai dan yang lainnya. Memang, ya, pembicara harus lantang dalam menyampaikan sebuah nasihat. Tentunya apa? Untuk apa? Untuk menarik perhatian si pendengar. Ya. Ya, karena kita menyampaikan itu supaya yang mendengarkan itu apa? Terpengaruh oleh si pembicara. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Sesungguhnya aku ini diutus sementara aku dan hari kiamat itu seperti ini, ya. As-sababah, apa as-sababah? Telunjuk. Al-wusta, apa al-wusta? Jari tengah. Ini saking apa? Dekatnya waktu hari kiamat. Walaupun kita tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat, tapi seorang mukmin harus meyakini, ya, bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Maka ini adalah motivasi, ya, motivasi bagi kita, bahwasanya apa yang akan kita persiapkan nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui terjadinya kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak boleh juga mengira-ngira. Walaupun ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada tanda-tanda hari kiamat, tapi kita tidak boleh menentukan bahwasanya hari kiamat ini akan terjadi di tahun sekian. Ini tidak boleh, ya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah apa yang akan kita siapkan ketika kalau misalnya hari kiamat ini terjadi. Karena sebagian dai-dai, terutama yang ada di Indonesia, ada yang sebagiannya yang menebak-nebak akan terjadi tahun sekian, dengan dalil-dalil yang dibawakan memang dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
ya itu salah, ya. Hadis itu memang betul, tapi kita tidak bisa menentukan kapan akan terjadinya hari kiamat, ya. Nabi sudah meninggal sekarang. Sekarang tahun berapa? 1446 Hijriyah. Sudah 14 abad lebih, ya. Berarti kapan? Mungkin dekat dengan kita. Walaupun tidak terjadi dengan kiamat, tapi ingatlah kematian itu dekat terhadap kita. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan, setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. Ya. Mungkin kemarin ini sudah dijelaskan, ya, oleh Ustaz Deden mungkin, ya, terkait bid'ah, ya. Banyak juga orang yang tidak paham tentang makna bid'ah, ya. Banyak yang mengartikan bid'ah itu hanya secara bahasa saja. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadis ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Baik itu dalam akidah ataupun perbuatan. Bukan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa memang artinya apa? Sesuatu yang diada-adakan. Ya, misalnya apa? Jam, ya, jam. Hal yang baru di zaman Nabi SAW. Ada tidak jam? Tidak ada jam, ya. Maka ini bid'ah secara bahasa, tapi bukan bid'ah secara syar'i, ya. Ataupun misalnya pakaian, ya. Kalau orang Indonesia pakaiannya mungkin batik, kemeja, ya, celana. Tapi di zaman Nabi apa pakaiannya? Berbentuk gamis, ya, misalnya bentuk gamis, ya itu bid'ah secara bahasa. Atau mikrofon, ini mikrofon. Di zaman Nabi tidak ada mikrofon, ya. Adzan aja dulu itu apa? Naik ke menara yang tinggi. Kalau sekarang kita tidak perlu lagi naik ke menara yang tinggi, ya, karena kita sudah ada apa? Mikrofon. Cukup di dalam, ya, akan terdengar ke yang lain. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah, ya, yang sesat itu dalam ibadah, ya, yang mana ibadahnya ini adalah menurut pelakunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah dan Rasulnya tidak memerintahkannya. Sekarang di bulan Rajab nih, misalnya di bulan Rajab, kalau kalian tadi Ustaz jalan keluar, itu ada yang Rajaban, ya, Rajaban. Ini kan sebuah apa? Ya, menurut mereka ini adalah sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rajaban ini mendapatkan keutamaan, pahala dan sebagainya. Nah, maka inilah yang disebut dengan bid'ah, ya, mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ataupun misalnya muludan, ya, apa? Muludan. Memperingati apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang memperdebatkan terkait apa? Memperingati Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat di masyarakat sekarang, ya, mereka mengerjakan maulidan ini adalah, ya, mudah-mudahan atau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang salah. Atau bisa juga menambah-nambah ibadah, ya.
Seperti apa? Ada sholat rogoib misalnya. Apa sholat rogoib? Ya, Ustaz pernah dengar sholat rogoib ataupun sholat 1000 rakaat. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Ya. Atau misalnya yang terdekat misalnya seperti nisfu Sya'ban juga, ya. Nisfu Sya'ban. Ini juga tidak dibenarkan oleh syariat karena hadisnya palsu, ya. Jadi sebagian masyarakat terkait nisfu Sya'ban itu meyakini bahwasanya di waktu itu nisfu Sya'ban akan dihapus semua keburukan, akan dimulai lagi dari nol, ya. Dengan cara apa? Membaca surat Yasin beberapa kali. Ustaz dulu ketika masih belum paham terkait ini, Ustaz masih lakukan juga nisfu Sya'ban. Tapi sekarang sudah paham ya tidak dilakukan. Ya. Ketika Ustaz masih di SD seperti itu, ya banyak dan mereka semangat gitu, ya semangat datang ke masjid membaca surat Yasin sampai berapa balikan surat Yasin, gitu. Karena meyakini itu, ya. Dan ini sebenarnya salah, ya tidak ada dalam perintah, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah yang paling utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Ya. Memang Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama dan kita seorang mukmin harus mencintai Nabi Muhammad lebih dari diri kita sendiri. Ya. Dan Nabi apa? Dalam sebuah hadis bima makna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Tidaklah beriman seorang mukmin sampai dia mencintai diriku, kata Nabi Muhammad, daripada dirinya dan yang lainnya. Ya. Maka utamakanlah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta, maksudnya meninggal dunia kemudian memiliki harta, maka harta tersebut fali ahli, maka harta tersebut bagi keluarganya. Maksudnya adalah bagi ahli warisnya. Karena pada zaman jahiliyah dulu, ya, harta si mayit itu milik siapa? Milik anak yang paling tua dan yang paling kuat. Atau misalnya kalau anak-anaknya kecil, maka yang berhak mendapatkan hartanya adalah pamannya, ya, pamannya. Nah, ini di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika datangnya Islam, dihapus itu semua. Ya. Harta yang si mayit itu diberikan kepada ahli warisnya, kepada anaknya, kepada anak perempuannya dan ke istrinya. Ya. Zaman jahiliyah istri tidak mendapatkan harta warisan, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, anak laki-laki juga tidak mendapatkan warisan. Bahkan kalau misalnya si ayah yang meninggal, dia punya istri 3 misalnya, itu boleh diambil oleh anak yang pertama si istri ayahnya itu. Itu pada zaman jahiliyah. Maka datangnya Islam dihapus semua dan mengangkat derajat perempuan. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga yang dilantarkan, maka tanggungannya adalah kepadaku. Ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menanggung anak-anak yatim. Ya. Maka kalau dulu
Di zaman Nabi Muhammad SAW, anak-anak yatim itu ditanggung dari bait al-mal, ya, dari baitul mal. Dan sekarang seharusnya ini juga dilakukan oleh negara-negara Muslim. Ya, ketika ada anak-anak yatim, maka pemerintah harus memperhatikan anak-anak yatim sebagaimana Nabi SAW memperhatikan anak-anak yatim. Mungkin Ustadz cukupkan sampai di sini, ya, kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.